Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, pemirsa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik. Berlaku efektif mulai 1 September 2021, Satgas Prokes 3M di fasilitas publik ini akan menjalankan 3 fungsi utama, yakni pencegahan, pembinaan, dan pendukungan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau Satgas Prokes 3M fasilitas publik dalam rangka penanganan COVID-19. Pembentukan Satgas tersebut berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan. Satgas ini diharapkan dapat dibentuk pada 11 kelompok aktivitas masyarakat, yaitu aktivitas ekonomi dan belanja, aktivitas hiburan dan olahraga, aktivitas penyediaan akomodasi, aktivitas pelayanan kesehatan, aktivitas kerja, aktivitas sosial dan lingkungan, aktivitas penegakan hukum, dan aktivitas keagamaan. Nantinya Satgas Prokes 3M fasilitas publik ini akan menjalankan 3 fungsi utama, yakni pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa fungsi para Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik ini dan siapa saja yang terlibat menjadi Satgas ini, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Dan kita sudah terhubung. Selamat pagi Bapak Sony. Pagi Mbak Vince. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Sony, ini Satgas 3M COVID-19 ini fungsinya adalah pencegahan, pembinaan, pendukungan. Nah, soal fungsi pencegahan mungkin saya sudah banyak mengerti, tapi bagaimana dengan fungsi pembinaan dan pendukungan? Ya Mbak Vince, jadi dengan mulai secara bertahap dan penuh kehati-hatian kita membuka beberapa aktivitas ya dengan kondisi yang semakin baik ini, tetapi di sisi lain kita harus memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan dilakukan di seluruh institusi sebaik-baiknya. Nah, dari 3 fungsi tadi, fungsi pembinaan sebetulnya tugasnya adalah untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, ya. Jadi ada pengawasan, fungsi pengawasan protokol kesehatan di tingkat institusi. Lalu kemudian di situ juga fungsi pembinaan melaksanakan pemberian sanksi secara berjenjang, ya, dari mulai sanksi teguran secara lisan, sanksi teguran secara tertulis, sanksi administratif, sanksi denda, dan seterusnya. Lalu juga pembubaran kerumunan. Jadi di aktivitasnya institusi tadi, itu kita berharap setiap ada kerumunan lebih dari 3 orang, itu betul-betul segera dibubarkan. Lalu ada fungsi pendukung. Fungsi pendukung itu artinya memberikan laporan, mencatat bagaimana kepatuhan protokol kesehatan di masing-masing institusi. Jadi sebenarnya institusi seperti pasar, kantor, pabrik, ya, mal dan seterusnya itu sudah banyak yang memiliki satgas-satgas institusi, tetapi mereka belum terintegrasi dengan sistem pelaporan di Satgas Nasional, sehingga kami minta teman-teman di Satgas institusi ini melaporkan, dan ini fungsi pendukung. Jadi kami punya aplikasi Bersatu Lawan COVID yang memonitor perkembangan perubahan perilaku di masyarakat termasuk di dalam institusi. Nah, kalau Satgas institusi ini melaporkan, jadi kami tahu bagaimana perkembangan kepatuhan protokol kesehatan di level institusi dan juga dengan catatan-catatan yang lebih baik, sehingga kita bisa melakukan berbagai strategi untuk mendorong dan memastikan kepatuhan protokol kesehatan di institusi itu berjalan sebaik-baiknya, meminimalisir risiko penularan COVID-19. Berarti memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi begitu ya Pak Sony ya. Lalu sebelum saya berbicara tentang tadi kewenangan tadi, bagaimana dengan posisi atau keberadaan Satgas 3M ini ada di lokasi-lokasi strategis publik seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan sebagainya. Maksudnya apakah ini jadi aturan baru bahwa setiap pengelolaan fasilitas publik wajib memiliki Satgas 3M? Betul, jadi setiap fasilitas publik memang seharusnya memiliki Satgas, termasuk institusi pendidikan, karena kita tahu sekarang pembelajaran tatap muka terbatas sudah mulai dilakukan. Dan harus ada pengawasan
harus ada sosialisasi memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan dilaksanakan. Apalagi kita juga sekarang menerapkan protokol kesehatan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, sehingga peran dari Satgas juga menjadi sangat penting memastikan bahwa orang yang beraktivitas di ruang publik tadi itu betul-betul dalam kondisi sehat dan dengan risiko rendah. Jadi memang ini sebetulnya Satgas institusi itu sudah banyak terbentuk, ya, tetapi integrasi pelaporannya yang belum terjadi dengan baik. Oleh karenanya, dengan surat edaran Ketua Satgas ini, kita ingin memastikan bahwa ada integrasi informasi, integrasi pelaporan antar Satgas institusi dengan Satgas daerah. Jadi intinya memang Satgas institusi ini kalau yang belum terbentuk, maka kita dorong terbentuk. Kalau yang sudah terbentuk, maka terkoneksi dengan Satgas COVID daerah maupun Satgas COVID nasional. Berarti mereka harus terintegrasi dengan satgas-satgas yang lain begitu ya Pak Sony. Lalu bagaimana Pak Sony memilih orang-orang yang akan menjadi Satgas 3M ini? Karena mereka nantinya kan akan terus mengawasi aktivitas publik dan mereka juga harus menjadi contoh. Ya, Mbak Vince, jadi sebetulnya unsur Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik atau institusi ini ya terdiri dari petugas atau pengelola dari fasilitas publik tersebut yang ditunjuk oleh pimpinan, ya. Jadi misalkan petugasnya ada manajer atau kemudian di bawah manajer, pokoknya dibentuk oleh institusi tersebut. Lalu kemudian didukung oleh asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik. Ya, kan kita tahu ada asosiasi pengelola mal, asosiasi restoran, asosiasi hotel, dan seterusnya. Itu juga mereka biasanya memberikan supervisi. Lalu kami juga dorong supaya Satgas COVID-19 di daerah dan juga di level komunitas, baik Satgas yang berada di posko desa, posko kelurahan, untuk mendukung kerja dari Satgas institusi ini. Tentunya dengan jumlah personil yang terbatas, bentuk dukungannya adalah bentuk koordinasi dan komunikasi. Lalu kami juga mendorong para duta perubahan perilaku, ya. Sekarang kan sudah ada 116.550 orang duta perubahan perilaku di seluruh Indonesia. Itu kami minta karena mereka kan ada mahasiswa, ada PNS, ya, ASN, ada pegawai swasta, guru dan seterusnya, agar berperan di dalam institusi kerjanya masing-masing atau institusi di mana dia berada. Kalau mahasiswa ya kami minta untuk aktif membantu Satgas institusi yang ada di kampusnya. Terus kemudian juga ada teman-teman relawan dan seterusnya. Jadi memang ini kita dorong terus untuk yang belum terbentuk supaya terbentuk, yang sudah terbentuk di mana unsur-unsur yang masih kurang tadi kami dorong untuk melibatkan unsur-unsur yang ada. Tentunya TNI Polri juga akan membantu, dan kami juga punya namanya Duta Perubahan Perilaku Satpam, ya. Mereka ini kami latih, berikan pengetahuan informasi tentang bahaya COVID-19, kenapa pakai masker, kenapa harus jaga jarak di tangan dan seterusnya. Lalu tugas mereka bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga sembari mengedukasi di institusinya masing-masing. Gitu Mbak Pinca. Iya, tapi Pak Sony mengenai aturan tadi memberikan sanksi. Kalau memang mereka bukan background-nya, mungkin bukan petugas keamanan, bagaimana memberikan sanksi ini semisal berada di mall atau di tempat-tempat pasar tradisional begitu? Ya, memang kita ini banyak sekali melakukan teguran secara lisan. Jadi dari berbagai pengawasan yang dilakukan di lapangan, kami kan punya dashboard monitoring perubahan perilaku. Katakan dalam beberapa hari terakhir kita sudah memantau 2 juta orang, ya. Lalu kemudian mayoritas yang melakukan kesalahan, misalkan tidak memakai masker dengan benar, tidak menjaga jarak dan seterusnya, mayoritas itu diingatkan, ditegur secara lisan. Lalu kalau tidak mau untuk ditegur dan tidak memperbaiki saat itu juga, maka yang bersangkutan biasanya diminta meninggalkan lokasi. Jadi itu yang bisa kita lakukan, karena bagaimanapun juga kita bukan hanya mendorong kepatuhan, ya. Orang kan patuh tuh kalau ada aturannya, kalau diawasi dan sebagainya, tapi kita juga membangun kesadaran. Jadi yang lebih kami tekankan adalah ketika Satgas institusi ini bekerja,
mereka lebih membangun kesadaran dengan memberikan pengetahuan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Sehingga terbangun itu kesadaran. Kalau kesadaran tuh tidak ada aturan, tidak ada pengawasan, mereka akan melaksanakan karena mereka tahu manfaatnya. Ya, Pak Sony, nah, mungkin ini juga salah satu fungsi ya, yaitu memberikan sosialisasi. Nah, tapi keberadaan mereka juga perlu disosialisasi. Nanti kita mau bahas ya Pak, seperti apa sosialisasi kepada masyarakat keberadaan Satgas 3M ini. Setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.